Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Ahmad Yuzar Perkasa, SPMSI. Saya adalah dosen tetap dari Program Studi Agroteknologi Fakultas Teknologi Industri Universitas Gunadarma. Saya merupakan dosen dari mata kuliah Agroekoturism dan juga Pertanian Terpadu. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mencoba menjelaskan mengenai rencana pembelajaran semester untuk mata kuliah yang saya ampu. Mata kuliah Agroekoturism dan Pertanian Terpadu merupakan mata kuliah wajib dari Program Studi Agroteknologi Universitas Gunadarma yang ditawarkan pada semester kelima dan memiliki bobot 3 SKS dan 1 SKS praktikum. Rumpun mata kuliah Agroekoturism dan Pertanian Terpadu ini merupakan rumpun mata kuliah dari cabang agronomi dan memiliki kode mata kuliah yaitu AK 044325. Saya merupakan pengembang RPS sekaligus koordinator dari mata kuliah ini. Mata kuliah Agroekoturism dan Pertanian Terpadu memiliki capaian pembelajaran lulusan atau dikenal dengan CPL. Ada 4 capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan oleh program studi agroteknologi untuk mata kuliah ini. Di antaranya adalah yang pertama, mampu menerapkan teknologi budidaya pertanian yang berorientasi pada peluang pemanfaatan agroekowisata dan pertanian terintegrasi yang tepat terkait dengan sistem produksi pertanian dan praktik pertanian terpadu dengan metode analisis data, informasi, dan sistem penunjang keputusan yang tepat, sehingga menghasilkan keputusan yang rasional, dapat dipertanggungjawabkan, dan berdampak baik dalam situasi ketidakpastian karena perubahan lingkungan eksternal. Kedua, mampu mengelola dan mengembangkan pemanfaatan pertanian pada daerah dengan lahan pertanian yang terbatas, dengan menggunakan tipologi pertanian terpadu, memanfaatkan keterbatasan lahan dan bangunan secara produktif dan inovatif. Ketiga, mampu mengidentifikasi dan mengaplikasikan teknologi budidaya pertanian dalam arti sempit, yaitu budidaya tanaman, dan pertanian dalam arti luas, termasuk ke dalam peternakan, perikanan, dan juga agroforestry, yang menitik beratkan pada peningkatan produksi, efisiensi, kualitas, dan berkelanjutan, sehingga dapat melakukan praktik integrasi budidaya terpadu yang baik dan berkelanjutan. Yang keempat, mampu membuat perencanaan yang matang, mendesain dan melaksanakan sistem teknologi budidaya pertanian yang berlandaskan konsep sistem pertanian terpadu yang efektif, produktif, dan berkelanjutan secara mandiri maupun berkelompok, sehingga menjadi tenaga yang handal dan profesional dan memiliki kompetensi serta berdaya saing dalam pencapaian hasil kerja organisasi. Selanjutnya, untuk capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Di sini terdapat 10 CPMK, yaitu yang pertama, mahasiswa menguasai konsep agroekoturism dan pertanian terpadu serta potensi pengembangannya. Yang kedua adalah mahasiswa mengkaji kaitan antara agroekologi dan komponen dalam sistem agroekologi. Yang ketiga, mahasiswa mengumpulkan data kajian terkait interaksi produksi dan konsumsi pangan serta energi dalam sistem pertanian terpadu. Yang keempat adalah mahasiswa mengkaji prinsip-prinsip dasar dalam pertanian terpadu dan beberapa pendekatan kegiatan penunjangnya dalam sistem pertanian terpadu berkelanjutan. Yang kelima, mahasiswa mengkaji dan memahami pentingnya sistem pertanian terpadu dan pengelolaan limbah pertanian.
Yang keenam, mahasiswa mengidentifikasi dan menerapkan contoh konsep dan model dalam sistem produksi pertanian terpadu. Selanjutnya, untuk CPMK yang ketujuh adalah mahasiswa mengidentifikasi dan memberikan contoh konsep pertanian HEIA atau High External Input Agriculture, LEIA, kemudian Less External Input Agriculture, dan LEISA, Less External Input Sustainable Agriculture dalam konservasi pertanian. Yang kedelapan, mahasiswa mempraktikkan terkait jenis komoditas integrasi dalam budidaya pertanian terpadu. Yang kesembilan, mahasiswa mengkaji mengenai kasus sistem agroekowisata dalam sistem pertanian terpadu dan mempresentasikan hasil studi kajiannya. Dan yang ke-10 atau yang terakhir, mahasiswa memahami konsep agroforestry, agrofisheries, dan agrosilvopastura dalam pertanian terpadu serta penerapannya. Selanjutnya, untuk kemampuan akhir dari tiap tahapan pembelajaran atau sub CPMK, terdapat 11 sub CPMK dalam mata kuliah agroekoturism dan pertanian terpadu ini. Di antaranya adalah yang pertama, mahasiswa mampu memahami sejarah dan perkembangan agrowisata serta konsep dasar pertanian terpadu yang berkelanjutan. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami peluang, tantangan, dan solusi pengembangan dari pertanian terpadu. Yang ketiga, mahasiswa mampu menganalisis tantangan pemanasan global atau perubahan iklim dan degradasi ekologi terhadap ketahanan pangan. Yang keempat, mahasiswa mampu menghimpun sumber informasi berupa data dan membahas terkait hubungan antara pangan dan juga energi. Yang kelima, mahasiswa menjelaskan pentingnya keinteraksian antara komponen dalam sistem pertanian terpadu. Yang keenam, mahasiswa menjelaskan pentingnya pertanian terpadu yang presisi, bebas sampah atau zero waste, ramah lingkungan, dan juga berkelanjutan. Yang ketujuh, mahasiswa mampu mengidentifikasi implikasi dari mutu pertanian organik dan juga diterapkan dalam pertanian di Indonesia. Kemudian yang kedelapan, mahasiswa mampu menjelaskan konsep pertanian sehat yang ramah lingkungan dan praktik-praktik pertanian yang baik. Yang kesembilan, mahasiswa mengidentifikasi pertanian konservasi di Indonesia dan membandingkannya dengan wilayah lainnya. Yang ke-10, mahasiswa memahami konsep pertanian dalam wilayah terbatas, khususnya daerah perkotaan, serta mempraktikkan salah satu bentuk atau contoh di antaranya, yaitu adalah pertanian vertikal maupun pertanian perkotaan, seperti halnya urban farming. Dan yang ke-11 adalah mahasiswa menjelaskan mengenai konsep pertanian terpadu dan membahas contoh kasus penerapannya. Adapun untuk deskripsi dari mata kuliah ini, yaitu mata kuliah ini membahas mengenai teori sistem pertanian terpadu termasuk definisi, tujuan, kegunaan, prinsip dasar, konsep beserta komponen dari sistem pertanian terpadu, integrasi pertanian terpadu yaitu vertikal dan pertanian horizontal, dan bentuk-bentuk dari sistem pertanian terpadu, sistem pertanian terpadu yang berbasiskan tanaman, peternakan, perikanan, dan juga agroforestry, serta adanya analisis ekonomi sistem pertanian terpadu yang dilakukan di lahan basah maupun lahan kering. Dan mata kuliah ini juga memberikan pengetahuan serta keterampilan kepada mahasiswa mengenai agroekowisata sebagai bagian dari objek wisata
yang memanfaatkan usaha-usaha pertanian dan juga konservasi sumber daya alam dan budaya asli daerah sebagai alternatif dari objek pariwisata yang mampu meningkatkan tingkat pendapatan masyarakat di wilayahnya. Sedangkan untuk acuan atau referensi pustaka yang digunakan terdapat pustaka utama dan juga pustaka pendukung. Untuk pustaka utama menggunakan pustaka dari tahun 2011 oleh penulis Sarkar, Integrated Farming System for Sustainable Production, yang dipublikasikan oleh Agrotech Publishing Academy. Kemudian pustaka yang kedua adalah dari Marpaung tahun 2002 mengenai pengetahuan kepariwisataan Alfabeta Bandung. Pustaka yang ketiga adalah dari tahun 2015 dari penulis bernama Utama dengan judul Agrowisata sebagai Pariwisata Alternatif Indonesia, Solusi Masih Pengentasan Kemiskinan, dipublish Yogyakarta. Adapun terdapat pustaka pendukung lainnya sebanyak 5 pustaka. Untuk pustaka pendukung merupakan buku yang ditulis salah satunya oleh saya sendiri yang telah publish di tahun 2025 dengan penulis Hikmah dan kawan-kawan mengenai pengenalan agroforestry dan integrasi lahan hutan, diterbitkan oleh Yayasan Kita Menulis. Metode pembelajaran yang digunakan adalah menggunakan bantuan perangkat keras dan notebook serta proyektor, dan mata kuliah untuk mengambil sebagai mata kuliah wajib dari agroekoturism ini ada mata kuliah prasyaratnya, yaitu adalah agroekoteknologi, kemudian pengantar ekonomi pertanian, pengantar landscape dan survei tanah, serta evaluasi lahan sosiologi pertanian. Demikian untuk rencana pembelajaran semester mata kuliah agroekoturism dan pertanian terpadu yang dapat saya sampaikan. Berikutnya mari kita lihat cuplikan micro teaching saya dalam mengajar agroekoturism dan pertanian terpadu di kelas 2IE 01 Program Studi Agroteknologi Gunadarma University atau Universitas Gunadarma. Apa kabar kelas 2IE 01? Baik, Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita kan sudah mempelajari tentang agroekoturism dan pertanian terpadu ini 3 pertemuan ya. Ada di pertemuan pertama kita mempelajari tentang agroekoturism, agroekologi dan ekowisata. Kemudian pertemuan kedua kita membahas tentang ekologi pertanian, dan yang ketiga mengenai sejarah dan perkembangan sistem pertanian. Nah, ini termasuk dari kelanjutan sejarah dan sistem perkembangan pertanian masuk ke pertanian terpadu. Nah, di sini nanti kita akan mempelajari tentang prinsip dasar pertanian terpadu berkelanjutan. Ya, sebenarnya saya tanya di sini mahasiswanya sudah hadir semua? Sudah hadir ya, tapi mungkin ada yang tidak masuk ya. Oke. Yang tidak masuk nanti akan saya absen dan saya catat tidak hadir karena alasannya apa ya. Oke. Kemudian sebelum masuk ke materi perkuliahan, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Oke, selesai. Semuanya sudah siap masuk ke materi perkuliahan ya. Di sini kalian sudah tahu nama saya, teman-teman mahasiswa ya. Nama saya Ahmad Jozar Perkasa dan saya merupakan pengampu mata kuliah dari agroekoturism dan pertanian terpadu. Nah, di sini kita masuk ke prinsip dasar pertanian terpadu berkelanjutan. Oke. Mata kuliah di pertemuan keempat mengenai pertanian terpadu dan berkelanjutan, prinsipnya, isi perkuliahannya akan membahas mengenai pengetahuan dasar. Tentang apa yang akan dibahas? Yaitu yang pertama, pengetahuan dasar mengenai saling ketergantungan. Tergantung berarti apa? Membutuhkan ya,
satu dengan yang lainnya, dependent ya. Kalau independent bebas ya, sendiri, tidak membutuhkan dari pihak lainnya. Kemudian saling tindak, interaksi berarti ada hubungan sebab akibat ya, ada dari dua pihak sekaligus ya, antara komunikasi sekaligus dua pihak ya. Kemudian ada cara peragaman sistem komoditas atau komoditas diversification atau apa? Beragam ya, tidak lebih dari satu jenis ya. Oke. Kemudian ada cara optimasi sistem atau optimation. Di sini mengoptimalkan dari sistem tersebut seperti apa ya. Pertanian terpadu. Pernah mendengar nggak pertanian terpadu itu apa? Pernah ya. Terpadu itu apa? Nah, di sini pertanian terpadu itu adalah lebih menekankan kepada memadukan komoditas tanaman, yaitu bukan hanya komoditas tunggal, tetapi ada campuran dari spesies lainnya. Baik itu tanaman dengan tanaman lainnya, atau tanaman dengan hewan ternak. Pada suatu lahan yang sama, sehingga menghasilkan keuntungan bagi petani dan juga lingkungannya, termasuk kita sebagai konsumen atau kita juga sebagai petani yang menanam. Kalau ada di sini yang mempunyai lahan, ya seperti itu. Contohnya seperti apa? Antara tanaman dengan tanaman lainnya yang berbeda spesies. Cabai dengan jagung, ada tanaman hortikultura dengan palawija. Kemudian ada tanaman dengan hewan ternak. Minapadi itu apa? Minapadi itu Apif. gabungan antara ikan dengan tanaman padi. Padi dengan ikan ya. Padi ditanam, kemudian di bawahnya ada kolam ikan, seperti itu ya. Kemudian menghasilkan keuntungannya apa sih dari minapadi, Pip? Keuntungannya jika hasil padinya sedikit, masih ada ikannya yang bisa dijual. Kemudian income-nya dari dua jenis ya, bukan hanya dari padi. Ya, bisa menutupi kerugian dari ongkos biaya produksi tanaman padi, bisa ditanggulangi dengan produksi dari ikan yang bisa dijual, seperti itu ya. Kemudian tidak hanya keuntungan bagi petani, lingkungan, dan juga konsumen ya, seperti itu. Lingkungannya berarti ada usaha konservasi di situ ya. Ada konservasinya dari tanaman padi, menghasilkan kotoran ya, yang bisa diserap tanaman padi sebagai pupuk ya, seperti itu. Pertanian berkelanjutan. Kalau tadi pertanian terpadu, sekarang pertanian berkelanjutan. Apa sih pertanian berkelanjutan itu? Pertanian yang tidak Dava, apa Pak? Pertanian yang siklusnya itu tidak terputus dan saling menghubung. Siklusnya tidak terputus atau berlanjut, memutar, tidak langsung berhenti ya. Seperti apa sih? Menekankan sistem pengelolaan komoditas pertanian dan sumber daya alam inputan agar terjadi keberlanjutan dalam siklusnya sehingga tidak terputus, yang tidak merusak lingkungan, berarti ramah lingkungan dan kesehatan baik petani, kita sebagai pengelolaan lahan dan bercocok tanam di sana, dan juga konsumen ya. Inputnya dari input lokal semuanya. Contohnya tadi ada minapadi, kemudian ada integrasi antara tanaman dan hewan ternak, seperti itu ya. Kemudian juga ada diversifikasi komoditas ya, sehingga lahannya tidak jenuh, ada perputaran rotasi tanaman, seperti itu. Oke. Kemudian masuk ke prinsip pengelolaan pertanian terpadu. Dalam pengelolaan pertanian terpadu itu terdapat prinsip. Di sini ada 4 prinsipnya ya. Yang pertama adalah tadi saling ketergantungan, satu komponen satu dengan yang lainnya, membutuhkan ya, bergantung antar spesies dan inputan alami, dan sebaiknya inputan alami itu dari lokal ya, diproduksi oleh petani itu sendiri ya, sehingga akan lebih ramah lingkungan. Kemudian bagaimana menginteraksikan ya, menghubungkan antara komponen-komponen tersebut. Ada bermacam spesies dan input
input-output dalam sistem pada lahan pertanian terpadu. Ya. Kemudian yang ketiga, bagaimana praktik membudidayakan keragaman spesies. Nah, di sini dalam satu budidaya pada lahan yang sama menyangkut sekuen budidayanya, ada aneka tanaman. Ya. Dan juga hewan ternak. Contohnya apa? Ada bisa memberikan contoh? Ada unggas, Pak. Unggas dengan Tanaman sayuran. tanaman sayuran, ya. Unggasnya bisa apa saja, ada bebek, ada ayam, kemudian ada tanaman sayurannya. Tanaman sayurannya bisa berupa apa saja, ada wortel, ada dan lain sebagainya, kubis, ya. Kemudian yang keempat, ada bagaimana praktek mengoptimasi atau mengoptimalkan dari tindakan budidayanya tersebut. Kemudian masuk ke pertanian terpadu dan pertanian berkelanjutan. Kalian kan teman-teman sudah tahu ya antara pertanian terpadu dan pertanian berkelanjutan. Kalau pertanian terpadu itu tidak hanya satu jenis ya pertanian. Di situ ada pertanian dalam arti sempit dan arti luas ya. Kalau dalam arti sempit hanya bercocok tanam, satu komoditas tanaman seperti itu. Kalau dalam arti luas termasuk integrasi dengan peternakan, agroforestry, agrosilvopastura, ya, dan agrofisheries. Nah, agrofisheries dengan tanaman dengan ikan, agrosilvopastura dengan peternakan, agroforestry dengan tanaman hutan atau tanaman tahunan. Bagus ya, Anda semua sudah paham mengenai fisheries, agrosilvopastura dan agroforestry. Kemudian di sini ada gambar. Nah, gimana sih hubungannya? Di sini ada F1 food. Nah, di sini ada susu, ada telur, ya. Kemudian ada sereal, ya. Kalian kalau suka makan Coco Crunch, kemudian apa lagi? Dari sereal-sereal gandum, ada mie juga ya. Nah, bahan utamanya adalah gandum. Kemudian ada F2 feed, hewan-hewan ternak yang menyediakan daging. Ya, di antaranya apa saja? Ada mamalia, ada unggas. Mamalia apa saja? Sapi, kemudian kambing, kemudian babi ya, babi juga bisa ya. Mamalia memiliki atau menyusui ya. Nah, kemudian unggas apa saja? Bertelur ya. Ayam, bebek, terus apa lagi? Itik. Bebek itik sama tidak? Bebek itik ya beda ya. Kemudian entok ya. Oke. Kemudian ada F3 fuel atau energi. Di sini ada gambar apa saja nih? Ada sapi menghasilkan kotoran berupa biogas ya, diolah menjadi biogas. Kemudian ada F4 fertilizer. Nah, di sini pupuk nih, kompos. Dari mana sih kompos ini dibuat? Dari kotoran sapi bisa, dari sisa-sisa hasil pertanian bisa, jerami, kemudian apalagi seresah daun, ranting-ranting ya. Oke. Kemudian hubungannya sudah tahu ya, dari F1 sampai F4 itu saling terkait tadi, ketergantungan, interaksi dan 4 prinsip dasar tadi ya. Seperti itu hubungannya. Kemudian Tadi kan Aul, di hubungan antara pertanian Aulia ya namanya, di hubungan pertanian berkelanjutan sama pertanian terpadu itu kan dia kayak daur ulang antara siklus hara ya, ada siklusnya. Dari komposi peternakan itu terus nanti ditaruh ke ladang. Itu Betul. Kan kayak organik kan? Betul. Apakah kalau pertanian organik itu selalu pertanian yang berkelanjutan sama pertanian terpadu itu? Oke, pertanian organik, bagus pertanyaan dari Aulia ya. Pertanian organik menggunakan bahan-bahan organik, tidak menggunakan bahan non-organik yang diproduksi oleh pabrik ya. Nah, kalau maksudnya bahan-bahan kimia yang tidak natural ya. Kalau organik itu diproduksi oleh bahan-bahan kimia, bahan-bahan yang menghasilkan senyawa kimia tapi dari senyawa-senyawa yang dihasilkan dari natural alami ya. Contohnya di sini tadi Aul menanyakan apakah pertanian organik itu diproduksi.
selalu diproduksi dari bahan-bahan organik. Betul, ya, karena namanya organik, bukan pertanian konvensional atau pertanian campuran dengan menggunakan pupuk non-organik. Ini pertanian organik, pupuknya harus diproduksi dari bahan-bahan organik, entah itu dari seresah daun, kemudian jerami atau kotoran hewan. Yang penting semuanya memiliki unsur-unsur alamiah, diproduksi dari makhluk hidup, ya, seperti itu, menghasilkan senyawa-senyawa alami juga, seperti itu. Paham ya? Di sini ada keragaman hayati. Di antaranya adalah praktik agroekosistem. Terdapat variasi atau variabilitas dalam tiap basis ekologinya dan pola agronomisnya. Jadi menurut si Sutwood dan Way di tahun 1970 dalam pustakanya Altieri di tahun 1996, tingkat keragaman hayati dalam agroekosistem tergantung dari 4 karakteristik utama. Jadi ada 4. Yang pertama adalah keragaman vegetasi di dalam dan sekeliling agroekosistem. Yang kedua adalah keberagaman tanaman yang dibudidayakan di dalam agroekosistem. Dan yang ketiga adalah intensitas manajemen. Terakhir adalah tingkat isolasi agroekosistem dan vegetasi alami. Sekian untuk kuliah agroekosistem, agroekoturism dan pertanian terpadu. Ada yang ingin ditanyakan sejauh ini untuk perkuliahan dari awal sampai dengan akhir? Ada Aulia, gimana Ul? Kan di Indonesia kan negara yang kepulauan yang banyak pulaunya, banyak punya hutannya kan Pak. Terus tadi kan kita bahas tentang agroforestry. Itu bisa nggak sih kayak sistem pertanian dengan agroforestry itu diterapin di seluruh Indonesia, itu bisa nggak di seluruh wilayah Indonesia? Oke. Di pertemuan ketiga kita membahas tentang sistem pertanian, ya. Nah, ini agroforestry. Agroforestry berarti mencampurkan antara menanam tanaman semusim dengan tanaman tahunan. Indonesia kan tanaman hutannya luas, sehingga bisa nggak sih tidak membabat hutan, tidak merusak lingkungan, tetapi mengintegrasikan dengan tanaman lainnya? Tentu bisa, ya. Karena antara agroforestry itu tetapi dipilih tanaman mana yang bisa dikombinasikan dengan tanaman semusim. Untuk penutupan kuliah kali ini kita akhiri dengan doa. Berdoa mulai. Selesai. Oke, saya akhiri perkuliahan untuk pertemuan keempat. Untuk tugas dan lain sebagainya nanti akan dilakukan di pertemuan selanjutnya. Jadi jika ada pertanyaan dan saran, masukan untuk pertemuan selanjutnya nanti bisa disampaikan. Oke, ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian untuk rencana pembelajaran semester atau RPS mata kuliah agroekoturism dan pertanian terpadu. Semoga ini dapat menjadi bukti nyata bahwa saya memiliki integritas dan profesionalisme dan juga kompetensi dalam memberikan perkuliahan dalam mata kuliah agroekoturism dan pertanian terpadu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.